Khalida Jansari dengan nomor 8562920772. Saya merupakan mahasiswi semester 7 PGSD di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai lensa cembung dan lensa cekung. Namun untuk saat ini saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu menggunakan percobaan lensa cembung. Nah, sebelum kita masuk ke dalam prosedur percobaan, saya akan menjelaskan apa-apa saja alat dan bahan yang akan kita butuhkan. Tentu saja kita akan membutuhkan lensa cembung, lilin sebagai sumber api, dan layar atau tabir kertas. Nah, untuk sebagai lilin kita menggunakan pentul korek api untuk mendapatkan cahaya dari lilin tersebut. Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah untuk menentukan jarak titik api atau F daripada lensa cembung. Kemudian kita juga untuk menentukan kekuatan lensa cembung tersebut. Selanjutnya, masuk ke dalam prosedur percobaan, kita akan mematikan lampu terlebih dahulu agar kita bisa dapat melihat bayangan dan sifat dari lensa cembung tersebut. Prosedur percobaan pada lensa cembung yaitu menyusun lensa dengan meletakkan di antara layar dan sumber cahaya, kemudian menyalakan lilin dan aturlah posisi benda dan lensa agar terbentuk bayangan yang paling tajam. Kemudian kita mengukur jarak benda dan jarak bayangannya dengan mengulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Dari hasil ini dapatkan bahwa lensa cembung dapat membentuk bayangan nyata maupun maya tergantung posisi benda terhadap titik fokus dan pusat kelengkungannya. Bayangan nyata bisa ditangkap di layar kertas putih, sedangkan maya tidak bisa ditangkap layar. Ketika benda diletakkan pada posisi yang berbeda terhadap lensa, sifat bayangan terbalik, tegak, diperbesar, diperkecilnya, atau maya atau berbeda. Untuk pengukuran, saat lilin diletakkan jauh dari lensa, maka bayangan terbentuk di layar kecil dan terbalik. Saat lilin diletakkan antara fokus dan lensa, bayangan tidak tampak di layar karena bayangan bersifat maya, namun dapat dilihat membesar jika melihat langsung ke dalam kaca pembesar. Saat lilin tepat di titik fokus, bayangan menjadi tidak terhingga dan layar tidak dapat menangkapnya. Itulah kegiatan praktikum kita mengenai percobaan lensa cembung. Nah, saya akan menuliskan deskripsi tentang kesimpulan yang apa kita dapat dari percobaan praktikum berikut. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lensa cembung memiliki kemampuan untuk membentuk bayangan nyata yang dapat ditangkap pada layar, dan sifat bayangan ini bergantung pada posisi benda relatif terhadap lensa. Dengan mengatur jarak benda dan lensa, kita dapat memperoleh bayangan yang paling tajam pada layar. Hal ini terjadi karena lensa cembung memiliki sifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar cahaya pada satu titik, yaitu titik fokus. Pengulangan percobaan dengan berbagai posisi benda akan menunjukkan bahwa jarak benda dan jarak bayangan memiliki hubungan matematis tertentu sesuai rumus lensa, yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S pangkat, yang menentukan apakah bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, atau diperbesar atau diperkecil, bergantung pada apakah benda berada di luar titik fokus, di antara titik fokus dan pusat kelengkungan, atau pada titik fokus itu sendiri. Sekian dari kegiatan praktikum kali ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.